Stres adalah perasaan tegang secara emosional atau fisik. Hal itu bisa datang dari sebuah kejadian atau pemikiran apapun yang membuat Anda merasa frustrasi, marah, atau gugup. Stres adalah reaksi tubuh Anda terhadap suatu tantangan atau tuntutan. Dalam waktu yang singkat, stres bisa menjadi hal yang positif, seperti ketika membantu Anda menghindari bahaya atau mengerjakan sesuatu dengan batas waktu tertentu. Namun, jika stres berlangsung dalam waktu yang lama, hal itu dapat membahayakan kesehatan Anda. Stres adalah reaksi alami. Pernahkah Anda mendapati diri Anda berkeringat pada kencan pertama, atau merasa jantung Anda berdebar kencang saat menonton film horor? Kemudian Anda menyadari bahwa Anda dapat merasakan stres baik dalam pikiran maupun di tubuh Anda. Respon otomatis ini berkembang sejak zaman nenek moyang kita sebagai cara untuk melindungi mereka dari pemangsa atau ancaman lainnya. Ketika menghadapi bahaya, mereka mulai bereaksi dengan cara membanjiri tubuh dengan hormon yang meningkatkan detak jantung, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan energi, dan mempersiapkan mereka menghadapi bahaya tersebut. Nah, hari-hari ini kita tidak akan menghadapi ancaman dimangsa binatang buas seperti zaman nenek moyang kita. Tetapi Anda mungkin menghadapi banyak tantangan setiap hari, seperti memenuhi pekerjaan dengan batas waktu atau deadline tertentu, membayar tagihan, dan kemacetan di jalan raya yang membuat tubuh Anda bereaksi dengan cara yang sama. Akibatnya, sistem alarm alami tubuh Anda, yaitu respon melawan atau lari, mungkin ada di posisi yang selalu siaga. Dan hal itu menimbulkan konsekuensi yang serius bagi kesehatan Anda. Stres adalah perasaan yang normal. Ada dua jenis stres. Yang pertama yaitu stres akut. Ini adalah stres jangka pendek yang hilang dengan cepat. Anda merasakannya saat tiba-tiba menginjak rem mobil, bertengkar dengan pasangan, atau bersepeda menuruni turunan yang curam. Stres ini membantu Anda mengelola situasi berbahaya. Itu juga terjadi ketika Anda melakukan sesuatu yang baru atau menarik. Semua orang pasti pernah mengalami stres akut ini. Yang kedua yaitu stres kronis. Ini adalah stres yang berlangsung untuk jangka waktu yang lebih lama. Ketika stres mulai mengganggu kemampuan Anda untuk menjalani kehidupan normal untuk waktu yang lama, itu menjadi lebih berbahaya. Anda mungkin mengalami stres kronis jika Anda memiliki masalah keuangan, pernikahan yang tidak bahagia, atau masalah di tempat kerja. Semua jenis stres yang berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan adalah stres kronis. Anda bisa menjadi begitu terbiasa dengan stres kronis sehingga Anda tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah masalah. Jika Anda tidak menemukan cara untuk mengelola stres ini, maka hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan. Tubuh Anda bereaksi terhadap stres dengan melepaskan hormon. Hormon-hormon ini membuat otak Anda lebih waspada, menyebabkan otot-otot Anda tegang, dan meningkatkan denyut nadi Anda. Ketika Anda mengalami stres kronis, tubuh Anda tetap waspada meskipun tidak ada bahaya. Seiring waktu, ini menempatkan Anda pada resiko masalah kesehatan. Termasuk diantaranya
tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, kegemukan, depresi atau kecemasan, masalah kulit seperti jerawat atau eksim, masalah menstruasi. Jika Anda sudah memiliki kondisi kesehatan, stres kronis dapat memperburuknya. Stres dapat menyebabkan banyak jenis gejala fisik dan emosional. Terkadang bahkan Anda mungkin tidak menyadari gejala ini disebabkan oleh stres. Berikut adalah beberapa tanda bahwa stres dapat mempengaruhi tubuh Anda, seperti diare atau sembelit, sering lupa, sering sakit atau nyeri, sakit kepala, kurang energi atau fokus, masalah seksual, rahang atau leher menjadi kaku, kelelahan, sulit tidur atau terlalu banyak tidur, sakit perut, kecanduan alkohol atau obat-obatan untuk mendapatkan perasaan rileks, penurunan dan penambahan berat badan. Penyebab stres berbeda-beda pada setiap orang. Anda dapat mengalami stres dari tantangan yang baik dan juga yang buruk. Beberapa sumber stres yang umum seperti pernikahan atau perceraian, memulai pekerjaan baru, kematian pasangan atau keluarga dekat, pensiun, memiliki bayi, masalah keuangan, sedang mengalami sakit parah, masalah di tempat kerja, masalah di rumah. Ada beberapa alasan Anda mungkin harus segera mencari bantuan. Di antaranya jika Anda memiliki perasaan panik, seperti pusing, nafas cepat, atau detak jantung berdebar kencang. Anda tidak dapat bekerja atau berfungsi di rumah atau di tempat kerja Anda. Anda memiliki ketakutan yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda memiliki kenangan tentang peristiwa traumatis. Apa yang bisa Anda lakukan? Mengurangi tingkat stres tidak hanya dapat membuat Anda merasa lebih baik saat ini, tetapi juga dapat melindungi kesehatan dalam jangka panjang. Dalam sebuah penelitian, para peneliti meneliti hubungan antara pengaruh positif, perasaan seperti kebahagiaan, kegembiraan, kepuasan, dan antusiasme dengan perkembangan penyakit jantung koroner selama 1 dekade. Mereka menemukan bahwa untuk setiap peningkatan 1 poin dalam pengaruh positif pada skala 5 poin, tingkat penyakit jantung turun 22%. Strategi lain untuk mengurangi stres meliputi identifikasi apa yang menyebabkan stres. Pantau keadaan pikiran Anda. Jika Anda merasa stres, tuliskan penyebabnya. Setelah Anda tahu apa yang mengganggu Anda, kembangkan rencana untuk mengatasinya. Buat daftar semua komitmen Anda. Nilai prioritas Anda. Lalu hilangkan tugas apapun yang tidak penting. Bangun hubungan yang kuat dengan pasangan atau orang lain. Hubungan bisa menjadi sumber stres. Penelitian telah menemukan bahwa reaksi negatif dan bermusuhan dengan pasangan Anda menyebabkan perubahan langsung pada hormon yang peka terhadap stres. Tetapi hubungan juga dapat berfungsi sebagai penyangga stres. Jangkau anggota keluarga atau teman dekat dan beritahu mereka bahwa Anda mengalami masa-masa sulit. Mereka mungkin dapat menawarkan bantuan dan dukungan praktis, ide-ide yang berguna, atau hanya perspektif baru saat Anda mulai mengatasi apapun yang menyebabkan stres Anda. Berikutnya, menjauhlah dari kelompok saat Anda marah. Sebelum Anda bereaksi terhadap sesuatu dengan cara marah, ambillah waktu untuk menjauh dari kelompok dengan menghitung 1-10.
Kemudian pertimbangkan kembali, apakah marah masih diperlukan? Berjalan kaki atau aktivitas fisik lainnya juga dapat membantu. Olahraga meningkatkan produksi endorfin, penambah suasana hati alami tubuh Anda. Berkomitmenlah untuk berjalan kaki setiap hari atau bentuk olahraga lainnya. Langkah kecil yang dapat membuat perubahan besar dalam mengurangi tingkat stres. Istirahatkan pikiran Anda. Menurut sebuah survei, stres membuat lebih dari 40% orang dewasa tetap terjaga di malam hari. Untuk membantu memastikan Anda tidur selama 7 atau 8 jam yang direkomendasikan, kurangi kafein. Singkirkan gangguan seperti televisi atau komputer di kamar tidur Anda, dan pergilah tidur pada waktu yang sama setiap malam. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas seperti yoga dan latihan relaksasi tidak hanya membantu mengurangi stres, tetapi juga meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Dapatkan bantuan. Jika Anda terus merasa kewalahan, konsultasikan dengan psikolog atau profesional kesehatan mental berlisensi lainnya yang dapat membantu Anda mempelajari cara mengelola stres secara efektif. Mereka dapat membantu Anda mengidentifikasi situasi atau perilaku yang berkontribusi terhadap stres kronis Anda, dan kemudian mengembangkan rencana tindakan untuk mengubahnya. Tetaplah positif, tetaplah bahagia, syukurilah apa yang Anda miliki saat ini.